Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman SPDGR dari SMA Islam Terpadu Al Furqon Palembang. Dalam lomba video pembelajaran dengan pendekatan ADLS Infolek dengan model pembelajaran problem based learning dengan media miniatur 3 dimensi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, Nak? Masih semangat ya, meskipun masih banyak yang sakit juga hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Adi, pimpin doa, Adi. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akbar Pratama, Alif Hasan Putra, izin ya? Oke, hanya Alif ya yang sakit ya? Oke. Jadi doakan Alif biar Alifnya cepat sehat dan bisa beraktivitas ke sekolah lagi. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari di bab 3, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila, yang mana tujuan pembelajarannya kalian akan menganalisis kejadian-kejadian yang ada di miniatur 3 dimensi yang sudah Ustadz bawa. Ya. Bisa kalian lihat ya. Nanti kalian mengidentifikasi masalah apa saja yang ada di miniatur ini. Ya. Sebelum kita jauh melangkah membahas miniatur, Ustadz akan meriwain lagi. Ya. Kita lihat pengetahuan kalian tentang pendidikan Pancasila di bab ini. Sebelum itu, Ustadz akan membagikan asesmen awal, penilaian awal. Kalian akan menuliskan gaya belajar seperti apa, ya, audio kah, verbal kah, ataupun kolaboratif kah. Silakan kalian isi sejujur-jujurnya. Jangan sampai temennya sama terus FOMO ikut-ikutan ya. Nggak boleh ya. Sesuai dengan kriteria cara belajar kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Saya. Bisa dibantu Ustadz dibagikan sama teman-temannya. Silakan dibagikan belakang, semuanya mengisi ya. Yang sudah dapat silakan langsung diisi saja ya. Pakai pulpen pribadi, jangan pinjam-pinjaman. Ya, boleh pakai spidol nggak apa-apa, silakan. Kira-kira kenali diri kalian. Kira-kira aku ini pembelajaran seperti apa? Ada visual, ya, ada verbal ataupun kolaboratif. Ustadz, aku serba bisa, semuanya bisa. Boleh kolaboratif. Ya. Nanti Ustadz bagi kelompoknya berdasarkan kemampuan kalian. Ya. Kelompok visual, kelompok verbal, ataupun kelompok kolaboratif. Silakan ditulis. Nggak usah diskusi ya. Nah, silakan. Tulis. Silakan bergantian. Oke, nanti akan Ustadz bagi kelompok berdasarkan minat kalian. Sekarang Ustadz akan bertanya terlebih dahulu. Dari kelas 10 sampai kelas 11 hingga kelas 12 sudah belajar pendidikan Pancasila ya? Ya. Tahu Pancasila? Tahu. Ada yang hafal Pancasila? Hafal semua ya? Ada yang nggak hafal? Tidak ada. Ya. Sekarang boleh angkat tangan nilai-nilai apa saja yang ada di dalam Pancasila 1 sampai 5. Angkat tangan boleh.
Nggak apa-apa, jangan takut-takut. Nilai siapa? Ustaz kasih contoh ya, satu ya. Nilai persatuan dinilai Pancasila sila ke-3. Jadi tinggal 4 sila lagi dan 4 nilai lagi. Boleh angkat tangan? Nggak apa-apa? Boleh. Adi. Nilai ketuhanan di sila pertama. Oke, benar. Aplaus untuk Adi. Ternyata tidak kalah ya. Ketua kelas, ganteng, pintar. Ada lagi? Angkat tangan. Ya, boleh honest tuh. Sila kedua, sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan. Bener? Aplaus lagi untuk honest. Selanjutnya, Ustadz pengen yang akhwat. Yang Ikhwan gak usah angkat tangan ya. Yang akhwat aja. 1, 2, 3 angkat tangan. Boleh, yang belakang. Siti. Bukan Siti ya? Anggun, sorry. Silakan Anggun. Bener nggak Ikhwan? Benar. Aplaus lagi. Sekarang sudah ada nilainya. Tentu Pancasila itu harus hadir di setiap hidup kalian ya. Pasti akan muncul ataupun timbul nilai-nilai Pancasila. Sekarang Ustadz kasih contoh. Kalian analisis sebelum kita nganalisis miniaturnya. Seorang ketua kelas yang ganteng, rupawan, dan suka baca Al-Fatihah. Ya, Adi. Jadi Adi ini membuli adiknya. Membuli adiknya. Adiknya Ahwat. Dia menyuruh adiknya menunggu berjam-jam di depan SMA. Karena apa? Karena adinya lagi main, nggak mau pulang. Dan pada saat Adi pulang menemui adiknya yang kena marah. Gara-gara apa? Gara-gara adik yang ngoceh, tapi Adi lebih ngoceh lagi. Karena mulut Adi lebih semangat untuk ngobrol ya, untuk ngoceh. Kira nilai Pancasila sila keberapa ya? Silakan pikirkan dulu ya. Pikirkan dulu. Apa yang bisa menganalisis dan menjawab? Angkat tangan. Boleh? Aska. Emosional. Nah. Oh, nunggu lama ya. Oke. Benar? Benar. Aplaus untuk Aska. Sekarang Ustadz bagi kelompoknya berdasarkan yang kalian pilih ya. Silakan kelompok visual duduknya di sebelah sini. Kelompok kolaborator di sebelah sini. Dan yang ujung itu kelompok verbal. Silakan bentuk kelompok. Silakan ketua kelompok diambil miniaturnya masing-masing. Silakan diambil. Nanti Ustadz jelasin ya apa tugasnya ya. Sekarang tugas kalian yaitu pertama, kalian mencari latar belakang masalahnya apa, masalah utamanya apa. Kedua, kalian lihat adakah nilai Pancasila yang dilanggar di miniatur tersebut. Ketiga, kalian cari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kalian sampaikan ke teman-temannya nanti. Sekarang silakan kalian amati dulu. Silakan diamati. Boleh berdiskusi. Ini nambah situ. Nanti lanjut lagi. Nah, silakan dibuat di kertas ya. Dicatat di kertas.
sudah selesai semua untuk membuat konsep dan menganalisis 3 dimensinya? Sudah. Sekarang Ustadz akan menjelaskan gimana cara kalian untuk presentasinya. Ya. Kalian presentasinya yaitu adalah tim ahli. Gimana tim ahli? Kan sudah menganalisis semua 3 dimensi. Ada yang stay, ada yang move. Ya. Yang stay tugasnya apa? Ya, benar kata Pak Adi ini ya. Katanya menjelaskan ya. Yang stay itu menjelaskan apa saja yang sudah kalian analisis dan kalian hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila dan ayat suci Al-Quran. Dan yang move itu mendengarkan dan bertanya ke kelompok-kelompok lainnya. Berapa kali Ustaz? 4 kali berkunjung ke kelompok lainnya. Jadi banyak ilmu yang kalian dapatkan nantinya. Silakan kalian catat dan akhirnya kalian akan kembali lagi ke kelompok asal untuk menjelaskan apa yang kalian dapat. Jadi bergantian. Yang stay sudah bicara, giliran yang kelompok move yang bicara dan menjelaskan apa saja yang mereka dapatkan. Sekarang silakan disiapkan untuk presentasinya dan tentukan siapa yang stay dan siapa yang move. Pada saat Ustadz bilang move, silakan berpindah ke kelompok sampingnya ya. Sampai kalian berkunjung semua kelompok. Oke, baiklah. Udah semua di kelompoknya masing-masing, sudah tentuin move dan stay sudah ya? Nah, pada saat aba-aba Ustadz silakan dimulai, silakan langsung berkunjung ke kelompok sebelahnya. Misalkan dari kelompoknya Anggun ke kelompoknya Dipa. Kelompok Dipa ke kelompoknya Hones. Kelompok Hones ke kelompoknya Wahyu. Kelompok Wahyu ke kelompok Dika. Kelompok Dika ke kelompok Anggun. Jadi waktunya 5 menit. Ya, 5 menit silakan dimulai. Silakan jelasin dulu, nak. Jangan langsung nanya ya. Silakan berkunjung. Silakan tunjukin mappingnya tadi. Ya. Soalnya sila keempat karena tidak adanya perundingan. Soalnya ini kan tak musyawarah. Ini terjadi secara tiba-tiba ini nih. Nah, tidak ada musyawarah dalam perencanaan pertambangan tersebut. Nah, ini nih tambang nikel ini ada hubungannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Ini ada miniatur kali ini tuh ada tentang keresahan agama di Poso. Jadi masalah utamanya itu ada keresahan agama di Poso sama pembakaran tempat beribadah. Jadi ini yang masjidnya, terus yang ini gerejanya, ini ceritanya dibakar gitu ya, pembakaran. Iya, Al-Qur'annya sebenarnya ada 4, tapi ambil 2 aja. Al-Baqarah ayat 205 sama Al-Maidah ayat 32. Terus ada pun nilai Pancasilanya, ada kemanusiaan, sila pertama, yang kedua yang pertama ada ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan. Silakan bertanya ya, yang move silakan boleh bertanya. Di Poso, Sulawesi. Ini kejadiannya 1998 sampai 2001. Terus fasilitas yang hancur. Nilai silanya 1, 2, 3. Satu, sila 2, sila 3. Oke, nak, silakan move ke kelompok selanjutnya. Miniatur yang kami teliti ini adalah ilustrasi pencemaran di lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik. Contoh dari miniatur ini, contohnya sungai yang tercemar akibat limbah pabrik yang tidak dikelola dengan baik. Ini latar belakangnya, terjadinya pencemaran di lingkungan yang disebabkan limbah pabrik akibat limbah pabrik yang tidak dikelola dengan baik. Nah, jangan lupa 1 menit lagi, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, nak, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, nak, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang tugas yang move untuk menjelaskan apa saja yang kalian dapatkan dari tempat-tempat
para ahli sebelumnya. Sekarang silakan yang stay mencatat apa saja yang MUP dapatkan. Silakan. Nah, silakan semuanya mencatat ya, apa saja yang sudah didapatkan oleh temannya. Semuanya sudah dicatat. Nah, mencatat semua analisis dari semua kelompok sudah. Nah, ayat Al-Qur'annya semuanya ada. Ada. Ustadz pengen dengar dari kelompoknya Anggun, ayat Al-Qur'annya apa? Boleh silakan saya dibacain ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Shadaqallahul azim. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Oke, terima kasih Syahidah. Oke, sudah semua ya? Sudah semua memaparkan hasil dari analisisnya dan sudah juga Ustadz mendengarkan lantunan langsung dari teman kalian, Syahidah. Tentu semuanya tentu bisa melantunkan seperti Syahidah, amin ya. Amin. Jadi untuk hari ini apa saja sih yang kita dapatkan? Ustadz pengen dengar dari kalian apa saja dari kita awal pertemuan hingga akhir sekarang. Boleh yang mau dan berani ya, nggak apa-apa, harus berani dulu ya. Silakan. Yang berani dan aktif, silakan. Oke, silakan Anggun. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini itu yang pertama mengerti tentang nilai-nilai Pancasila. Terus yang kedua juga mengetahui masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sama yang terakhir itu lebih mudah menganalisis masalah yang ada karena melihat langsung miniatur yang mengenai kejadiannya. Oke, terima kasih. Hapus dulu untuk Anggun, nak. Ada lagi yang berani? Ustadz pengen yang Ikhwan, coba dari sebelah kiri Ustadz. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan dari hasil setelah dicek satu-satu, saya mendapatkan saya jadi tahu tentang masalah yang diperoleh oleh tiap-tiap kelompok. Dan juga saya tahu sila-sila yang berhubungan dengan masalah-masalah yang mereka punya. Oke. Dan saya juga tahu tentang ayat-ayat yang mengandung masalah-masalah yang mereka miliki. Oke, terima kasih Wahyu, keren. Tepuk tangan untuk Wahyu. Thank you Wahyu. Terima kasih atas kesimpulannya hari ini dari Wahyu, dari Anggun. Sudah baik semua, alhamdulillah. Demikian untuk kelas kita pada siang hari ini. Alhamdulillah semuanya aktif, semuanya bisa kondusif dan bisa mengeksplor potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Siapkan dirinya, jangan lupa belajar. Terima kasih. Say alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis.